Tolong kasih kami doa lunas utang Pak Ustadz. Karena kalau utang tak punya, udah hutang pening bayarnya. Sekarang rata-rata manusia ini berutang. Rumah hutang, motor hutang, mesin cuci hutang, kompor hutang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuman bininya itulah. Itu pun karena Pak Kua tak mengasihi berutang. Kalau kata Pak Kua boleh, itu diutang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas, utang. 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa tala'id daini wa ghalabatir rijal. Saya ulang sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Itulah enaknya kalau ramai-ramai. Salah pun kawan tak tahu. 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari kesusahan, wal hazani, hammi susah hati, wal hazani kesulitan, wal ajzi sifat lemah, wal kasal sifat malas, lupa pula sih. Hammi wal hazan wal ajzi wal kasal, wal jubni pengecut, wal bukhli pelit, wa ghalabatid daini, jauhkan aku dari dililit hutang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Yang bisa bahasa Arab, doa tak mesti bahasa Arab. Yang tak bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, hutangku keliling pinggang, tolong aku ya Allah. Tapi kalau doanya nanti sholat tarawih di masjid, jangan kuat-kuat, dengar kawan. Ya Allah, hutangku banyak. Kata kawan, berapa? Gitu dia. Hutangku 5 juta. Banyak aku lagi, gitu dia. Makanya nanti kalau berdoa sifatnya pribadi, dalam hati aja. Kalau ada kawan bertanya, apa doa kau? Urus sajalah doa kau, jangan urus doa aku. Saya mau tausiah ini nanti pulang diingat. Bisa Bapak Ibu ingat? Jangan sampai nanti pulang ditanya sama suaminya, apa yang disampaikan Ustadz itu? Bagaimana nazar sebelum sampai, tapi orangnya sudah mati? Maka jangan mudah mengobrol janji kepada Allah. Saya bernazar, kalau nanti anak saya lulus, saya akan puasa 3 hari. Langsung laksanakan. Kalau nazarnya ditulis, sebelum dilaksanakan orangnya mati, maka ahli warisnya melaksanakan puasa. Hadisnya sahih. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shamu anhu waliyuhu, ahli warisnya menggantikan puasa. Di antara puasa yang wajib itu puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar. Jadi puasa nazar wajib dilaksanakan oleh ahli waris. Maka ibu bapak yang ada utang ditulis supaya anak-anak nanti utang kepada manusia dibayar. Makanya waktu melepas jenazah, apa kata anak bapak ibu? Kalau ada jiran tetangga yang punya utang kepada bapak ibu kami, tolong datang ke ahli waris. Itu utang kepada manusia. Utang kepada Allah bagaimana? Maka utang kepada Allah, fadainullah ahaqqu an yuqda, utang kepada Allah lebih layak untuk dibayarkan, ditunaikan. Jangan mati meninggalkan utang. Nazar yang lain, bersedekah. Kalau saya nanti anak saya lulus, saya akan bersedekah motong kambing, maka ditunaikan. Sebelum ditunaikan mati, maka ahli waris membayarkan nazarnya dengan mengambil dari harta warisan. Karena itu termasuk utang. Utang tak boleh dibayarkan, tidak boleh harta warisan dibagi sebelum utang dibayarkan. Syarat membagi harta waris 2. Yang pertama, mimba di wasiatin, keluarkan wasiat. Audain, bayar utang. Keluarkan wasiat, wasiat tak lebih dari 1/3 harta. Lalu kemudian bayarkan utang, sisa itu barulah dibagi kepada ahli waris. Jangan mudah bernazar. Kalau sudah bernazar laksanakan, catat, kalau mati ahli waris akan menunaikan insya Allah. Itu
Tolong kasih tahu cara bayar zakat mal Pak Ustadz. Zakat mal ada nisabnya 1 tahun 85 gram emas. 85 gram emas berapa rupiah itu? 1 gram sekarang 1 juta lebih. Tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. 1 juta kali 85 sama dengan? Memang kalau udah cerita zakat nih banyak yang pura-pura bodoh. 1 juta kali 85 sama dengan 85 juta. 85 juta, Bapak Ibu yang berpenghasilan 85 juta selama setahun, maka kena zakat 2,5%. Macam mana cara menghitung 2,5%? Kalau 1 juta 25.000, kalau 10 juta 250.000, kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau ditengok dari wajah-wajahnya ini rata-rata minimal duitnya 100 juta ini. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Amin. Ibu ada duit 100 juta. Sudah lewat 85 atau belum? Sudah lewat 85. Keluarkan 2,5%. Berarti kalau 100 juta, 2,5 juta. Ibu punya duit 1 miliar. 25 juta. Kebetulan ada duit bapak 4 miliar. Maka zakatnya 100 juta. Saya keluarkan tiap bulan potong atas Pak Ustadz. Karena saya PNS ada aturan potong atas Kabupaten Siak. Dibagi 12. 85 juta bagi 12. Berarti sebulan itu rata-rata 7 juta, 6 juta. Jadi siapapun yang berpenghasilan 6 juta, keluarkan 2,5% kalau mau pakai tiap bulan. Pak Ustadz gaji saya cuma 2 juta. Jangan hitung gaji, hitung semua total. Gaji pokok, uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, SPPD keluar kota, hasil brondol sawit, hasil itu, hasil ini. Yang punya tuyul lepaskanlah balik. Allah tidak menerima yang tak baik. Innallaha thayyibun, Allah menerima yang baik-baik saja. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima yang tak baik. Mudah-mudahan kita semua hasilnya halal-halal semua, amin. Saya anak perempuan petamu dan sudah berkeluarga. Punya anak 2 orang. Adik masih duduk di bangku sekolah. Akan tetapi keadaan ekonomi orang tua sangat tidak mencukupi. Apakah saya sebagai anak tertua harus membantu menghidupi orang tua dan kedua adik saya? Ambo laki-laki yang wajib ambo nafkahi 5. Pertama bini, kedua anak, ketiga ayah, keempat ibu, kelima mertua kalau nya tak mampu. Jadi itu wajib ambo nafkahi. Wajib ambo beri makan. Adapun saudara, maka tidak wajib kita nafkahi, tapi kita tolong. Itu kalau laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan yang tidak bekerja, bukan pegawai ASN, yang tidak punya keterampilan, dia hanya ikut suami, maka tergantung suami. Kalau suaminya mengasih, kata dia, ini untuk belanja kita, ini untuk anak, dan ini untuk orang tuamu, ini untuk adikmu. Tapi kalau perempuan mengambil uang belanja suaminya, diberikannya kepada orang tuanya, maka dia sudah berkhianat. Karena duit itu bukan untuk orang tuanya. Duit itu adalah untuk nafkah dia dan anak-anak. Inilah pentingnya ibu mendapatkan menantu yang baik-baik, yang tahu agama. Dan orangnya tak jauh-jauh dari sini. Inilah dia anak-anak mudanya. Ibu kalau mau cari menantu, tengok ini. Yang senyum yang udah berbini pula. Yang hadir ini laki-laki yang soleh-soleh semua insya Allah. Bagaimana caranya mengatasi orang sombong kepada kita? As-sadaq at-takabbur lil mutakabbir sodakoh. Sombong kepada orang yang sombong itu sodakoh. Jadi kalau ada tetangga antum sombong karena motornya baru, antum tunjukkan mobil baru antum. Biar tahu dia bahwa di atas langit ada langit.
Kalau ada orang yang omongannya tinggi terus, antum tunjukkan prestasi antum. Kata Imam Syafi'i, takabbur lil mutakabbir marrataini. Takabburlah engkau kepada orang yang sombong itu 2 kali, untuk mengajar dia supaya dia tak sombong. Tapi tak semua orang bisa dibuat begitu. Ada orang kalau kita sombong dia langsung down. Tapi ada orang makin gila dia. Maka tengok dulu siapa lawan bicara kita itu. Apakah dia ini orang yang kurang akal? Apakah dia ini orang yang kurang ngaji? Khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicara kepada orang sesuai dengan daya tangkap akal pikirannya. Itu bukan hadis Nabi. Sombong kepada orang sombong itu sedekah, bukan hadis Nabi. Salah satu dari ucapan ulama, di antaranya ucapan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Jadi kalau ada tetangga, kawan antum kuliah sombong, antum tunjukkan prestasi antum. Kau sombong karena motormu, bapak kau kaya. Aku bisa IP ku 4, mati pun bapak aku tetap berprestasi. Kau sombong karena orang tua kau pejabat. Laisal fata man yaqulu kana abi. Orang yang gentleman bukan orang yang mengatakan bapak saya. Walakinnal fata man yaqulu ha anaza. Orang yang gagah adalah orang yang berkata, inilah saya. Tak boleh mengatakan saya, aku, egois, tak boleh. Tapi untuk mengajar orang sombong, antum tunjukkan. Jadi kalau antum dengar ceramah saya itu ada bunyi-bunyi sombong bunyinya, maka itu untuk mengajar orang yang agak ada sombong di majelis itu. Nah, di majelis ini tak ada yang sombong, semuanya baik-baik semua insyaallah. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan setelah kita mati? Siapa manusia yang, apa yang kita pertanggungjawabkan setelah kita mati? La tus'alunna yauma izin anin. Itulah ayatnya. Sodo naim. Naim artinya nikmat. Mato, telingo, jantung. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini akan diminta tanggung jawab. Tangan akan bercakap. Bapak Ibu hafal ayatnya. Al yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Diminta tanggung jawab. Anak-anak awak akan diminta tanggung jawab. Sudahkah diajarkan anak baca Quran? Sudahkah disuruh bini pakai jilbab? Sudahkah laki bertanggung jawab? Sudahkah membayar zakat? Sudahkah laki membawa anak istri ke masjid? Ikut sodonya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang lulus pertanyaan-pertanyaan itu nanti insyaallah. Siapa manusia yang paling beruntung di dunia dan di akhirat? Orang yang paling beruntung di dunia di akhirat, kata Nabi. Siapa pemilik dunia ini? Man asbaha aminan fi sirbihi. Bangun pagi hatinya tenang. Mu'afan fi jasadihi. Badannya sehat. Wa indahu qutu yaumihi. Ada yang dimakan hari itu. Syarat bahagia dalam Islam tidak banyak. Yang pertama, hati tenang. Yang kedua, badan sehat. Yang ketiga, adonan akan dimakan. Faka'annama hizat lahud dunya bihadzafirha. Maka dialah pemilik dunia beserta isinya. Maka doa yang diajarkan pada kita, doa segala doa, inti dari segala doa, 3. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Jadi bagi yang repot, susah, payah berdoa, mana tahu esok malam kenduri menyambut puasa, diundang orang, imam tak datang, ustaz tak datang, ditunjuk baca doa. Baca doa, jangan ragu, angkat tangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cuma kadang anak-anak muda kau disuruh baca doa. Baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak mempersulit,
Islam memberikan kemudahan-kemudahan bagi umatnya insya Allah. Apa hukumnya berangkat umroh dicicil setelah pulang umroh? Selama di Makkah tuh menangis depan pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik. Ditanya sebelah, kau menangis karena dosa? Utang. Utang itu terbagi dua. Yang pertama mayurja ada uhu, ada pembayarnya. Yang kedua malayurja ada uhu, tak ada alat pembayarnya. Saya mau akikah anak saya bulan depan. Saya pinjam duit ke Ustadz Tatang. Ustadz, ku pinjam duit ya Ustadz 2,5 juta, nanti sawit ku panen, ku bayar. Maka kalau ada yang diharapkan pembayarnya, boleh. Ustadz Tatang pinjam duit 2,5 juta, aku mau akikah anakku bulan depan. Apa pembayarnya Ustadz? Kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh. Ibu kebetulan karyawan, pegawai, kebun sawit, ada karet, kolam ikan, mau panen, berangkat umroh, ada pembayarnya, maka jangan sampai tertunda. Silakan berangkat, hukumnya boleh. Ke Bank Syariah, BRKS, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Syariah Indonesia. Jangan bank konvensional. Jelas? Bagaimana menurut Ustadz dari sisi agama tentang mitos di salah satu suku, jika membuat acara hajatan baik kecil besar selalu turun hujan meskipun pada musim kemarau atau musim panas? Hujan ini kita berdoa kepada Allah. Malam kau hajatan tidak ada turun hujan. Apakah malam kau pakai pawang? Allahumma hawalina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah di sekitar kami, jangan turunkan ke kami. Di sebagian tempat hujan itu diminta turun. Makanya ada sholat sunat minta hujan, namanya istisqa. Itu menunjukkan bahwa hujan itu rahmat, hujan itu diminta. Tidak ada sholat sunat menolak hujan. Yang ada sholat sunat menolak bala. Sholat sunat hajat. Oleh sebab itu kalau kita buat acara turun hujan, kita terima. Apalagi kita ada gedung, kita ada tenda, kita turun hujan, acara malam ini andai turun hujan, kita pindah ke dalam, kita pakai tenda. Maka kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. La mani'a lima a'taita. Kalau Allah ingin mengasih, tak ada yang bisa menghalangi. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah tidak mengasih, tak ada yang bisa menurunkan. Semua kita berkumpul minta hujan. Kalau tidak, kata Allah, tak turun. Semua kita ingin menghalangi hujan. Kalau turun, kata Allah, turun. Oleh sebab itu kita tak boleh meminta kepada dukun, tak meminta kepada jin, meminta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan tidak rusak akidah kita insyaAllah. Yang rusak akidahnya, taubat nasuha. Karena yang diundang Ramadan, orang yang tidak musyrik. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa yang dimaksud dengan kalimat berpikir sejenak lebih baik daripada beribadah 1000 tahun? Ini bukan hadis Nabi. Ini ucapan sahabat Nabi. Nama sahabat Nabi yang mengucapkannya Abu Darda radhiyallahu anhu, yang dipersaudarakan Nabi dengan Salman Al-Farisi. Kata dia, at-tafakkur sa'ah khairum min qiyami lailah. Berpikir sejenak lebih baik daripada sembahyang tahajud semalam suntuk. Jadi kalau ada di antara kita sembahyang tahajud satu malam, khatam Quran, habis itu dia berhenti, dia anggap itu sudah cukup bekalnya menghadap Allah, maka dia salah. Dia mesti berpikir sejenak bahwa tahajudku yang semalam ini tak dapat membayar sesaat di surga. Jadi orang yang bertafakkur, berpikir sesaat, dia bisa lebih istiqomah.
At-tafakkur sa'ah, berpikir sesaat. Saya ini datang dari mana? Mau kemana? Sedang di mana? Untuk apa diciptakan Allah? Sanggup tak bekal saya ini untuk menyenangkan, membahagiakan saya? Maka kita disuruh berpikir sesaat. Hari ini kita tak bisa berpikir karena sibuk dengan medsos, sibuk dengan scroll-scroll, sehingga tak sempat berpikir. Sibuk dengan sinetron, sibuk dengan drama Korea, sibuk dengan Facebook, sibuk dengan game online, sehingga tak sempat berpikir. Maka kita disuruh mendengar khutbah sesaat untuk berpikir. Mendengar khutbah pun tak juga sempat berpikir, tidur semuanya. Suruh bangun malam untuk berpikir. Allah kasih kita 3 potensi. Inna sam'a, mendengar, wal basar, melihat, wal fuad, hati dan pikiran untuk berpikir. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka manusia di akhir zaman ini punya telinga tak mendengar, punya mata tak melihat, punya hati tak merenung, punya akal tak berpikir. Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka macam binatang, balhum adall, lebih hina daripada binatang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berfikir sesaat, setelah itu kita banyak beribadah bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Apa hukumnya menyambut bulan puasa, mendoa dan mandi belimau? Berdoa itu boleh pagi? Boleh? Boleh siang? Boleh malam? Tak ada larangan tentang masalah waktu pagi, petang, siang dan malam tentang berdoa. Boleh di awal bulan, boleh di tengah bulan, boleh di ujung bulan. Sekarang masalah tempat. Boleh berdoa di tanah lapang? Boleh. Boleh berdoa dalam masjid? Boleh berdoa di kamar? Boleh berdoa di WC? Nah, ternyata ada larangan. Dari mana larangan itu datang? Dari Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Adapun tentang menyambut Ramadan, boleh apa tak boleh? Hebatnya masyarakat Maredan nih. Belum lagi saya jawab, dia udah jawab duluan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berikan kami berkah di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu doa Nabi. Nabi menyambutnya sejak bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka menyambut Ramadan dengan berdoa hukumnya boleh. Sunnah. Karena Nabi melakukannya. Baik bersedekah, menyambung silaturahim, diundang orang datang ke rumah. Bagi yang belum melaksanakan, masih ada waktu dan kesempatan. Nanti malam, besok malam, insya Allah. Apa hukum mandi belimau? Mandi hari Jumat, sunat. Mandi masuk Islam, baik. Mandi maaf cakap junub, wajib. Mandi habis wiladah, habis melahirkan, mandi habis nifas, mandi bagus. Mandi pagi, mandi siang, mandi malam, mandi menjaga kebersihan. Innallaha jamil, Allah maha indah, yuhibbul jamal. Allah suka kepada orang yang suci. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang meminta supaya dia disucikan Allah. Mandi bagus. Nah, masalahnya mandinya belimau Pak Ustadz. Kenapa belimau? Karena mandinya pakai limau. Kalau mandinya pakai jeruk, berjeruk. Kalau mandinya pakai sabun, bersabun. Kalau mandinya pakai sampo, bersampo. Kenapa mesti pakai limau? Yang paling tahu kenapa pakai limau ibu. Ibu kalau mencucikan pakai sampo. Mencucikan pakai limau. Dan sekarang sudah ada iklannya di TV. Pakailah jus limau. Oleskan ke kulit Anda, melepaskan molekul-molekul yang menggupal hitam di permukaan kulit. Payah kali dia nyebut daki. Yang tak tanggal ketombenya, yang tak tanggal kurapnya, mandilah pakai limau. Ambil limau nipis, limau purut, limau segala limau. Ambil bunga mawar, bunga melati, bunga kantil, bunga tai ayam.
ambil itu yang wangi-wangi, pandan wangi, ambil itu pinang, upih pinang, pucuk kelapa, dimasukkan ke dalam pasu tanah liat, dimasak wangi, dipakai untuk mandi. Bagus sekali. Itu tradisi nenek moyang kita. Baik, karena Allah, Nabi suka kepada yang wangi-wangi. Di mana letak salahnya? Mandinya bagus, wangi-wanginya bagus. Makanya kita disuruh memakai wangi-wangian. Tatoyub namanya, pakai parfum. Salahnya di mana? Mandi belimau pakai keyboard tunggal. Mandi belimau, anak lajang, anak gadis, bonceng-boncengan, baduo dia teban. Jadi mandinya bagus, belimaunya bagus. Yang tak bagus itu bonceng-boncengnya. Yang tak bagus itu dangdutnya. Yang tak bagus itu maksiatnya. Buang dangdutnya, buang keyboardnya, buang campur laki-laki perempuannya. Mandinya tetap, mandinya mandi taubat. Apa pula tauco? Mandi taubat. Saya mandi taubat karena banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita.